Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan guru dari SD Panangan 3, baik yang ASN, P3K maupun guru honorer yang sangat saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan nikmatnya sehingga kita bisa bermuajahah bertatap muka dalam ruangan kelas 6 setelah siswa pulang sekolah dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam rangka pengimbasan apa yang telah saya peroleh ketika mendapat pendidikan dan latihan tentang pembelajaran mendalam, di mana pembiayaannya adalah didanai oleh bos kinerja yang telah kita terima tahun ini. Jadi saya sebagai kepala sekolah ikut diklat diwajibkan untuk mengimbaskan kepada rekan-rekan guru apa yang telah saya peroleh selama diklat. Dan untuk giliran guru, yaitu dua orang guru, Bapak Saleh dan Bapak Elvan, nanti diklatnya menyusul bulan 9 dan juga nanti diimbaskan sesama guru. Itu tujuannya. Terus yang kedua, semoga salawat dan salam selalu senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita atau saya ini akan membahas atau mengimbaskan tentang apa pembelajaran mendalam. Jadi sebenarnya tumpang tindih dengan aktivitas dan kesibukan saya. Jadi ini penilaian kinerja sebagai kepala sekolah. Dari 4 sekolah sudah dinilai, tinggal saya Panangan 3 yang belum dinilai kinerja kepala sekolahnya, karena ketika pengawas atau tim penilai datang ke Panangan 3 itu bertepatan saya sibuk dengan kepanitiaan atau sibuk dengan aktivitas sebagai pengurus K3S, dan kebetulan juga ketua K3S-nya kemarin operasi jantung, sehingga mau tidak mau saya harus mewakili beliau. Baiklah, kembali kepada materi, yaitu tentang pembelajaran mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar bermakna. Jadi diharapkan anak-anak siswa-siswi kita ketika melakukan kegiatan belajar mengajar, fokus kita apa yang telah diajarkan pada siswa kita itu dia memberi makna. Apa materi yang kita sampaikan akan bermakna, memberi makna, hasanah pengetahuan kepada siswa. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui proses yang aktif dan reflektif. Jadi itu yang dikatakan pembelajaran mendalam. Nah, sedangkan tujuan dari pembelajaran mendalam kan sebenarnya kurikulum yang kita gunakan tetap kurikulum merdeka, tapi penyampaian metode kita ada menggunakan deep learning atau pembelajaran mendalam. Kurikulumnya masih tetap belum berubah.
tapi ada beberapa hal, ada penyesuaian dan ada penekanan, tetap mengacu pada kurikulum merdeka. Baiklah, tujuan dari pembelajaran mendalam itu sendiri yang pertama membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini sama dengan standar lulusan, sama dengan profil pelajar Pancasila. Poin yang pertama, membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita mengacu kepada sekolah kita sendiri, karakter ini sudah terbentuk dengan jelas karena kita tiap hari Jumat sudah melakukan pembacaan surat Yasin bersama, kemudian pembiasaan membaca sifat-sifat 20, kemudian dilanjutkan dengan empati, dengan menunjukkan rasa peduli pada yatim dan fakir miskin, baik teman sekolah maupun warga masyarakat di luar sekolah itu sudah ada. Terus yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Itu tujuannya. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi. Yang keempat, meningkatkan kesadaran kewargaan dan kesehatan. Yang kelima adalah mampu berkomunikasi efektif. Jadi ada 8 profil lulusan itu dipadukan dalam tujuan pembelajaran mendalam. Berikutnya kerangka kerjanya. Kerangka kerja pembelajaran mendalam itu ada 4. Yang pertama, dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan ini adalah merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai oleh sekolah kita bersama. Apa saja? Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ini kerangka kerja yang pertama, profil lulusan. Terus kerangka yang kedua adalah kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran itu panduan yang sistematis yang dapat kita gunakan untuk menyusun desain pembelajaran, yaitu ada praktek pedagogis, ada kemitraan pembelajaran, ada lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Jadi sudah teknologi digital juga sudah mulai merambah ke lingkungan sekolah karena beda zaman dengan kita dahulu. Makanya teknologi digital juga harus kita terapkan pada siswa didik kita dalam kegiatan belajar dan mengajar. Berikutnya, pengalaman belajar. Pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik. Apa? Ada 3 proses. Yang pertama, memahami dulu. Setelah siswa memahami, kemudian siswa mengaplikasikan apa yang telah mereka pahami. Kemudian yang terakhir, merefleksi. Ini 3 tahapan dalam pengalaman belajar. Yang keempat, prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan karakteristik pembelajaran mendalam. Yang pertama, berkesadaran. Yang kedua, bermakna. Dan yang ketiga, menggembirakan. Jadi pembelajarannya harus berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nih, udah dimensi profil lulusan. Ada 8 dimensi profil lulusan yang diharapkan ketika kita menerapkan pembelajaran mendalam. Sudah saya singgung tadi, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa jelas. Sudah ada juga di profil pelajar Pancasila. Keimanan dan memupuk rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memupuk keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara beribadah. Banyak aspek-aspek merupakan indikator dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kewargaan, apa saja kewargaan? Misalnya rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme bisa kita lakukan melalui kegiatan upacara bendera. Itu bisa kewarganegaraan. Siswa sadar tentang hak dan kewajibannya. Siswa sadar tentang hak-haknya sebagai
makhluk sosial, sadar akan hanya sebagai siswa baik di sekolah, di rumah ataupun masyarakat. Ini adalah profil dari kewarganegaraan. Yang ketiga, kreativitas. Siswa mampu berinovasi, berkreativitas atas apa yang telah ia dapatkan selama kegiatan belajar mengajar. Ini profil dari kreativitas. Mampu berinovasi, mampu melakukan kreativitas sesuai dengan bakat dan minat mereka sendiri. Penalaran kritis, jadi siswa bukan hanya memahami, bukan hanya dicekoki oleh pengetahuan, tapi siswa harus bisa menalar kritis apa yang telah ia dapatkan. Bisa, katakanlah bisa memahami, kemudian bisa dinalar, difokuskan pada pengetahuan yang ia dapatkan. Jadi bisa mengkritisi. Misalnya dapat pengetahuan A, ini kok bisa A, Pak? Bagaimana kalau saya punya pendapat B? Kebetulan tidak sama dengan yang ada di buku. Apakah juga bisa benar, Pak? Ini termasuk juga penalaran kritis. Jadi ruang berpikir siswa itu dibiarkan berkembang. Jangan dikungkung oleh dogma dan doktrin, tapi siswa dirangsang untuk memberikan jawaban kritis atas permasalahan atau apa yang telah ia hadapi. Itu yang dimaksud dengan profil penalaran kritis. Berikutnya adalah kolaborasi. Ini tentu kolaborasi adalah bekerja sama dengan teman. Ketika ada pekerjaan di rumah misalnya, bekerja sama dengan keluarganya, bekerja sama dengan masyarakat sekitar, itu adalah kolaborasi. Yang keenam, kemandirian. Siswa dididik untuk mandiri dalam segala hal. Jadi dia bisa melakukan tugas-tugasnya, dilatih agar dia mampu melakukan sendiri tanpa dibantu orang lain. Tapi ini perlahan-lahan. Untuk kelas rendah mungkin akan mengalami beberapa kendala, tapi pelan tapi pasti. Jadi kita mulai dari hal yang terkecil dulu. Misalnya mandiri dalam berpakaian, mandiri ketika dia mandi dan sebagainya, sehingga ketika lulus utuh siswa tersebut benar-benar mandiri dari segala aspek. Berikutnya yang ketujuh, kesehatan. Jadi diharapkan siswa sehat jiwa dan raganya, sehingga ketika sehat jiwa dan raganya dia dapat menerima ilmu pengetahuan yang telah disampaikan oleh para gurunya. Dan yang terakhir, profil lulusannya adalah komunikasi. Siswa dapat mengkomunikasikan apa yang telah ia peroleh, baik melalui bahasa tulis maupun bahasa lisan atau bahasa verbal dan lain-lain. Jadi ada banyak cara yang bisa dilakukan siswa untuk mengkomunikasikan. Misalnya dia punya masalah, bisa dikomunikasikan dengan guru kelasnya. Misalnya dia tidak mengerti suatu tema atau topik tertentu, dia bisa mengkomunikasikan dengan guru-gurunya. Itulah 8 definisi profil lulusan. Nah, sekarang saya lanjutkan kepada prinsip pembelajaran. Ada 3 prinsip. Yang pertama, pembelajaran mendalam itu harus berkesadaran. Yang kedua, bermakna. Yang ketiga, menggembirakan. Apa berkesadaran? Berkesadaran. Jadi pada dasarnya siswa atau tiap individu itu sadar bahwa dia memang belajar. Artinya berkesadaran bahwa setiap individu, tiap siswa terlibat sepenuhnya baik secara mental maupun secara fisik dalam proses pembelajaran. Dia hadir utuh. Dia sadar bahwa saya memang saat sekarang harus belajar. Timbulnya rasa kesadaran tanpa ada paksaan. Itu yang dimaksud dengan berkesadaran. Apa tujuannya? Adalah membuka diri terhadap pengalaman-pengalaman baru.
Jadi ketika siswa berkesadaran, dia membuka diri atas pengalaman baru yang dia peroleh, berpikir dengan cara yang lebih terbuka, bisa juga dia memiliki sifat fleksibel, terus mengaitkan konten pembelajaran dengan intelektual, emosi dirinya, dan juga nilai-nilai yang ada baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Itu yang dimaksud dengan berkesadaran. Yang kedua, pengalaman belajar, prinsip pembelajaran berikutnya adalah pengalaman belajar yaitu bermakna. Maksudnya adalah apa yang telah diperoleh siswa ketika melakukan kegiatan belajar dan mengajar tersebut bisa dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya, bisa bermanfaat dalam konteks baru, dan juga bermakna bisa kontekstual dengan apa yang ia alami sehari-hari dalam kehidupan nyata. Itu maksudnya bermakna. Misalnya pembelajaran penjumlahan dan pengurangan, bukan hanya materi pembelajaran penjumlahan dan pengurangan, tapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Itu yang dimaksud dengan bermakna. Terus berikutnya adalah menggembirakan. Nah, ini diharapkan siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar KBM itu dalam situasi yang gembira, lingkungan pembelajaran yang interaktif, jadi ada aktivitas yang menarik, gurunya bisa memotivasi dan menginspirasi siswa sehingga siswa dapat mencapai keberhasilan belajar. Jadi pola interaksinya adalah sangat menggembirakan sehingga siswa bisa enjoy, bisa tenang, jangan sakit, tegang, monoton, sehingga siswa merasa dibebani. Jadi itulah 3 prinsip dari pembelajaran mendalam. Sedangkan pengalaman belajarnya telah saya kupas di depan. Yang pertama, kita harus memahami siswa dulu pada tahapan yang pertama, memahami. Jadi ada topik, ada tema tertentu, siswa harus paham akan topik dan tema tertentu. Misalnya topiknya tentang penjumlahan dan pengurangan, siswa harus paham dulu tentang penjumlahan dan pengurangan. Setelah paham, baru meningkat pada tahapan berikutnya, mengaplikasikan. Ketika paham penjumlahan dan pengurangan, berkali-kali sudah saya cobakan, saya sudah praktekkan menggunakan metode uang jajan, mengambil uang ribuan, dijumlahkan jadi berapa, dikurangi jadi berapa. Itu adalah pengaplikasian dari apa yang mereka pahami. Kemudian setelah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari misalnya, siswa dapat merefleksi. Merefleksi artinya siswa tahu apa titik lemah dan kekurangan apa yang telah diaplikasikan. Sehingga siswa bisa merefleksi. Oh, saya tadi salah di belakang, sehingga saya perlu belajar lagi. Oh, saya kurangnya ini. Jadi siswa menemukan kelemahannya sendiri, kemudian direfleksi sendiri, sehingga bisa menemukan jalan keluar atas pengetahuan yang telah dia aplikasikan. Merefleksi diri itu artinya siswa bisa mengevaluasi dan memaknai tindakan nyata yang telah dia lakukan. Dievaluasi. Oh, saya kekurangannya ini tadi. Oh, saya kelebihannya ini. Diharapkan dengan tahu kelemahan dan kelebihannya, kekurangannya bisa dia tutupi, kelebihannya bisa dia pertahankan atau bisa ditingkatkan kembali. Itu pengalaman belajar. Nah, kerangka pembelajaran dari pembelajaran mendalam yang pertama itu praktek pedagogis, yaitu praktik ketika kita melakukan pembelajaran mendalam. Ada berbagai macam metode yang bisa guru lakukan. Contohnya proyek berbasis masalah, ya kan? Itu termasuk juga proses. Ada juga proyek inquiry, penemuan langsung, metode inquiry. Siswa menemukan langsung atas apa yang dia amati. Jadi ada berbagai macam metode dan cara yang bisa guru gunakan dalam rangka praktik
pedagogis ini. Kemudian lingkungan pembelajaran, lingkungan di sekitar sekolah yang bisa kita ciptakan untuk mendukung suasana proses pembelajaran. Sarana prasarana sekolah, sarana prasarana kelas, kondusivitas antar guru dan sebagainya, termasuk lingkungan pembelajaran. Yang ketiga, kemitraan pembelajaran. Apa kemitraan pembelajaran? Mitra antara guru, antara siswa dengan guru, antara siswa dengan kepala sekolah, antara siswa dengan tenaga pendidikan. Itu adalah termasuk kemitraan pembelajaran antara guru dengan wali murid. Ini adalah kerangka pembelajaran yang ketiga, kemitraan pembelajaran. Jadi orang tua murid, guru dan siswa benar-benar bermitra, sehingga guru bisa mengetahui capaian yang akan dicapai siswa, kendala-kendala yang dialami siswa. Ketika seorang guru tidak bermitra dengan wali murid, tentunya ia akan mengalami kendala. Apa minat bakatnya si anak tadi, kendalanya di rumah seperti apa. Karena ada kalanya murid patuh di kelas, di ruang kelas, tapi ketika sampai di rumah timbul sifat aslinya. Jadi perlu kolaborasi kemitraan antara guru dan wali murid. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital, digitalisasi. Ini perlu juga. Kita sudah mempunyai sarana Chromebook, itu bisa kita manfaatkan. Kita punya sarana proyektor, bisa kita manfaatkan. Murid-murid punya HP pada rentang waktu tertentu, bisa digunakan dalam rangka proses pembelajaran di kelasnya masing-masing. Nah, kemudian peran guru dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama, menyusun pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif. Kontekstual sesuai dengan kebutuhan siswa, kolaboratif artinya bisa bekerja sama. Jadi tidak monoton guru tersebut menyusun pembelajaran sendiri, kolaboratif dengan guru lain, menerima masukan-masukan, saran dan kritik dari guru yang lain, sehingga pembelajaran yang dihasilkan akan sangat mumpuni atau sangat sempurna. Terus guru menjadi fasilitator dalam proses berpikir kritis dan reflektif. Guru hanya memfasilitasi. Guru tidak boleh mendoktrin. Kamu harus begini, kamu harus begini, tidak boleh. Jadi ketika murid ada pertanyaan dikembangkan, unek-uneknya disampaikan, kemudian fasilitasi, kamu betul, tapi kurang tepat, seharusnya seperti ini. Itu namanya memfasilitasi. Terus yang ketiga, menemukan lingkungan belajar yang inspiratif dan aman. Ini juga berat juga. Jadi hendaknya seorang guru bisa menciptakan lingkungan yang aman, terutama aman dari, yang pertama misalnya aman dari pembulian dari teman-temannya. Ketika ada temannya yang kurang mampu dalam hal tertentu, nanti dibully, ke depan disorak, itu berarti kelasnya sudah tidak aman. Ini menjadi tugas seorang guru. Berikutnya harus inspiratif. Oh, saya tidak punya alat, maka saya tidak bisa inspiratif. Bukan. Jadi inspiratif tidak bergantung kepada mahal dan tidaknya media yang digunakan. Dengan media yang cukup sederhana, ketika seorang guru inovatif dan inspiratif, itu bisa menjadi media yang menarik bagi siswa-siswinya. Tidak pakai media juga bisa. Bahasa Inggris seperti Pak Pus kemarin kan, pakai lagu-lagu juga bisa. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan oleh seorang guru agar menjadi inspirator di kelasnya masing-masing. Pembelajaran mendalam itu juga sama dengan kita menciptakan masa depan yang berkualitas. Apa intinya? Menguatkan karakter siswa, karakter mumpuni yang dalam menyusun. Makanya di Panama 3 pendidikan karakter memang benar-benar ditekankan. Tiap hari disuruh sambut siswa guru-gurunya. Setelah itu apel kelas. Karakternya apa? Mendidik disiplin. Setelah itu membersihkan sampah, mendidik
peduli lingkungan. Harapan karakter tadi bisa dibawa ke rumah masing-masing. Yang kedua, meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga, membentuk lulusan berdaya saing global dan berakar pada nilai luhur. Percuma bisa bersaing global, tapi ternyata akar budaya luhurnya ditinggalkan. Ini percuma juga. Pintar, otaknya selangit, tapi etika dan moralnya kepada gurunya sudah berubah. Ini percuma juga. Jadi diharapkan keduanya seimbang antara berdaya saing global dan berakar pada nilai dan budaya-budaya luhur. Nah, itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan di akhir penyampaian. Ada beberapa pantun, ada 2 pantun yang saya sampaikan. Main di laga di atas sampan bersama adik ke rumah bidan untuk menjaga generasi ke depan, bekal yang didik dengan teladan. Najwa Shihab pergi ke taman, di tengah malam ia baca puisi untuk menjawab tantangan zaman, pembelajaran mendalam sebuah solusi. Akhirnya saya cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.